Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan saya nikmat sehat sehingga saya dapat mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang kedua kalinya, yang terhormat kepada Bapak Iqbal Barlian dan kepada Ibu Dian Eka Amrina selaku dosen pengampu. Saya Dia Suci Wulandari dari Program Studi Pendidikan Ekonomi akan mempresentasikan hasil proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Penerapan Kegiatan Ice Breaking dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Mata Pelajaran Ekonomi Kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 3 Martapura semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Latar belakang permasalahannya adalah menciptakan kegiatan belajar mengajar atau KBM yang menarik merupakan tuntutan bagi seorang guru. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Aswan Zaid dan Syaiful Bahri Zamarah. Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu suasana yang menggariahkan dan menyenangkan yang secara sengaja diciptakan oleh guru untuk membelajarkan siswanya. Seperti halnya guru sekolah dasar atau SD, guru senantiasa dituntut untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang berdampak positif bagi siswa. Suasana belajar mengajar dikatakan berarti bagi siswa apabila dapat menumbuhkan minat belajar siswa. Minat belajar diperlukan dalam pembelajaran dikarenakan minat merupakan penyebab kegiatan dan partisipasi dalam kegiatan. Kegiatan yang diminati siswa maka akan diperhatikan terus-menerus yang disertai rasa senang. Kesalahan dalam minat belajar siswa, maka peneliti memilih meneliti di kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 3 Martapura, siswa yang mengambil jurusan sosial yang belajar perhitungan ekonomi akuntansi, tetapi banyak siswa yang menunjukkan sikap ketidaktertarikan ketika mengikuti pelajaran tersebut. Dikarenakan teknik yang digunakan kurang menarik perhatian siswa. Teknik pembelajaran yang digunakan kebanyakan dengan metode ceramah, sehingga siswa banyak yang tidak memperhatikan dan cenderung ramai. Perasaan bosan yang dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan minat belajar siswa kurang. Dari uraian di atas, perlu diuji apakah penggunaan teknik pembelajaran ice breaking dapat meningkatkan minat belajar siswa daripada hanya menggunakan teknik pembelajaran dengan ceramah ataupun diskusi yang sering digunakan pada umumnya. Indikasi masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, siswa yang pasif dalam pembelajaran. Yang kedua, kurangnya minat siswa dalam belajar. Yang ketiga, siswa yang sering mengantuk pada saat mendengarkan materi. Yang keempat, siswa cenderung bermain sendiri ketika sedang mendengarkan penjelasan materi. Dan yang terakhir, guru yang menggunakan model pembelajaran ceramah membuat siswa mudah bosan. Batasan masalah penelitian ini adalah penerapan ice breaking dalam meningkatkan minat belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas 10 SMA Negeri 3 Martapura semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Masalah pada penelitian ini adalah apakah dengan menerapkan ice breaking dalam pembelajaran dapat menarik minat belajar siswa mata pelajaran ekonomi peserta didik kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 3 Martapura semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan ice breaking dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar mata pelajaran ekonomi peserta didik kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 3 Martapura semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Penelitian. Manfaat penelitian teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penerapan aktivitas ice breaking, dapat mengatasi rasa bosan dan melawan rasa kantuk, serta meningkatkan minat siswa dalam belajar. Manfaat praktis bagi siswa, dengan penerapan aktivitas ice breaking dapat menarik minat siswa dalam belajar, serta siswa dapat mendapatkan pengalaman baru, bisa bermain sambil belajar yang menyenangkan. Sedangkan bagi guru dapat menambah pengalaman dan wawasan dalam proses pembelajaran dengan menerapkan aktivitas ice breaking. Ini dapat menarik perhatian siswa, membuat pembelajaran di kelas tampak menyenangkan. Sedangkan bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan peneliti. Penelitian ini kelak nantinya akan digunakan sebagai dasar berpikir secara ilmiah, kreatif, dan inovatif, serta bisa diterapkan di sekolah atau di lingkungan sekitar peneliti tinggal. Kajian pustaka.
Yang pertama adalah pengertian minat belajar. Secara bahasa, minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada kata menyuruh. Menurut pendapat Slameto, mengatakan bahwa minat adalah suatu rasa lebih atau rasa suka keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri, sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Macam minat ada 3. Yang pertama, minat yang diekspresikan. Seorang dapat mengungkapkan minat atau pilihannya dengan kata-kata tertentu. Misalnya, seorang mungkin mengatakan bahwa dirinya tertarik dalam mengumpulkan mata uang logam, perangko, dan lain-lain. Yang kedua, minat yang diwujudkan. Seorang dapat mengungkapkan minat bukan melalui kata-kata, melainkan dengan tindakan atau perbuatan, yaitu ikut serta dan berperan aktif dalam suatu kegiatan. Misal, kegiatan olahraga, pramuka, dan sebagainya yang menarik perhatian siswa. Yang ketiga, minat yang diinvestasikan. Seseorang menilai minatnya agar dapat diukur dengan menjawab terhadap jumlah pertanyaan tertentu atau urutan pilihannya untuk kelompok aktivitas tertentu. Pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur minat seseorang disusun dengan menggunakan angket. Beberapa faktor yang mempengaruhi minat. Yang pertama ada faktor dorongan dari diri sendiri, ada faktor perhatian, ada faktor motivasi sosial, ada faktor emosional, dan ada faktor kognitif atau pengetahuan. Dalam belajar dapat memudahkan terciptanya konsentrasi, dapat mencegah gangguan dari perhatian di luar, dapat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan, dapat memperkecil kebosanan belajar dalam diri sendiri, yaitu pengertian dari icebreaking. Istilah icebreaker berasal dari 2 kata asing, yaitu ice yang berarti es yang memiliki sifat kaku, sedangkan breaker berarti memecahkan. Arti harfiah icebreaker adalah pemecah masalah. Jadi, icebreaker bisa diartikan sebagai usaha untuk memecahkan atau mencairkan suasana yang kaku agar menjadi lebih nyaman dan santai. Hal ini bertujuan agar materi-materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Siswa akan lebih dapat menerima materi pelajaran jika suasana tidak tegang, santai, dan nyaman. Teknik pembelajaran icebreaking. Menurut para peneliti yang sudah meneliti tentang teknik pembelajaran icebreaking, menurut Suryati, icebreaking sebagai salah satu aktivitas untuk mengalihkan situasi yang mencengangkan, membosankan, mengantuk menjadi menyenangkan, bersemangat, rileks, dan tidak membuat mengantuk, sehingga suasana belajar bisa mencair dan menjadi lebih kondusif, memiliki pengaruh yang signifikan sehingga dapat membuat siswa lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Pentingnya icebreaking dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang serius, kaku, tanpa sedikit ada nuansa kegembiraan tentulah akan sangat cepat membosankan. Otak kita tidak dapat dipaksa untuk melakukan fokus dalam waktu yang lama. Ketika pikiran kita tidak terfokus lagi, maka segera dibutuhkan upaya pemusatan perhatian kembali. Upaya yang bisa dilakukan oleh guru konvensional adalah dengan meningkatkan intonasi suara yang lebih keras lagi, mengancam atau bahkan memukul-mukul meja untuk meminta perhatian kembali. Upaya demikian sebenarnya justru semakin memperparah situasi pembelajaran, karena sebenarnya proses pembelajaran akan sangat dibutuhkan keterlibatan emosional siswa. Dengan demikian, sangatlah penting bagi guru untuk menguasai berbagai teknik icebreaking dalam upaya untuk terus menjaga stamina belajar para siswanya. Itu kelebihan dan kekurangan icebreaking. Kelebihan icebreaking adalah membuat waktu panjang terasa sangat cepat, membawa dampak menyenangkan dalam pembelajaran, dapat digunakan secara spontan atau terkonsep, membuat suasana kompak dan menyatu. Sedangkan kekurangan icebreaking itu sesuai dengan penerapan di kondisi masing-masing yang telah dilaksanakan. Langkah teknik icebreaking. Saya menggunakan metode icebreaking 3-6-9 tepuk tangan. Langkah-langkah yang digunakan, yang pertama, atur tempat duduk siswa, bisa juga dengan berdiri ataupun siswa yang bersebelahan. Peserta diminta menyebutkan angka secara berurutan, misal 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Selanjutnya,
Instruksikan. Selanjutnya, instruksikan peserta yang kebetulan harus menyebutkan angka 369 harus mengganti dengan tepuk tangan. Misal 1, 2, dan ketiga adalah tepuk tangan. Dan seterusnya. Peserta yang salah ucap harus keluar dari permainan dan diberi tugas untuk menjawab pertanyaan dari guru. Peserta berikutnya membetulkan angka yang salah tadi. Permainan ini bisa diteruskan sesuai dengan keinginan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Chemis and Taggart. Penelitian tindakan kelas merupakan pengembangan dari penelitian tindakan. Penelitian tindakan kelas dikembangkan dengan tujuan untuk mencari penyelesaian terhadap masalah di kelas. Penelitian tindakan kelas diawali dengan kajian terhadap suatu masalah. Hasil kajian ini dijadikan dasar untuk menyusun suatu rencana kerja atau tindakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan berikutnya adalah pelaksanaan tindakan dilanjutkan dengan observasi dan evaluasi. Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian tindakan kelas atau classroom exploration, yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk meningkatkan minat belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 3 Martapura. Tindakan perbaikan dilakukan dengan teknik kolaborasi antara peneliti mahasiswa dengan praktisi guru mata pelajaran ekonomi. Pada penelitian tindakan kelas, ada 4 langkah penting yang dilakukan, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua tindakan, yang ketiga observasi, dan yang keempat refleksi. Penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 3 Martapura semester genap tahun pelajaran 2020-2021 yang berjumlah 32 peserta didik. Sedangkan objek penelitian ini adalah mata pelajaran ekonomi. Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 3 Martapura semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Setting dalam penelitian tindakan kelas ini adalah di dalam ruang kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 3 Martapura, yaitu pada waktu kegiatan belajar mengajar ekonomi yang berlangsung dengan ditambahkan dengan kegiatan ice breaking di SMA Negeri 3 Martapura. Penelitian ini yang telah saya sebutkan dalam metodologi tadi mengacu pada model Chemis and Taggart yang terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua tindakan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat refleksi. Pada model ini, komponen tindakan dan pengamatan dilaksanakan pada waktu yang sama. Dapat dilihat sendiri gambarnya. Adapun kegiatan yang dilakukan peneliti dalam siklus sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan. Dalam perencanaan meliputi kegiatan sebagai berikut. Guru bersama peneliti menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kemudian menyesuaikan dengan jam pelajaran serta membagi waktu tertentu yang akan dilaksanakan untuk digunakan ice breaking ketika dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, menyusun lembar observasi untuk keterlaksanaan ice breaking oleh guru dan peneliti. Lembar observasi minat belajar siswa dan angket untuk mengukur minat belajar siswa ketika sudah dilaksanakan ice breaking. Peneliti memberi penjelasan kepada guru tentang macam-macam metode ice breaking yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Yang keempat, peneliti mensimulasikan metode ice breaking kepada guru. Sedangkan tindakan yang akan dilakukan meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, guru menginformasikan kepada siswa tata cara bermain ice breaking yang tadi telah tertulis, teknik pelaksanaan ice breaking. Yang kedua, guru dan siswa memulai permainan ice breaking yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu pengamatan. Hal-hal yang diamati dalam tahap ini berdasarkan lembar observasi untuk guru dalam kegiatan belajar mengajar. Selain melakukan pengamatan, pada tahap ini juga melakukan dokumentasi kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir refleksi dilakukan setelah guru pelaksana sudah selesai melakukan tindakan, kemudian mendiskusikan bersama peneliti untuk mengevaluasi implementasi rancangan tindakan. Hasil refleksi dari tindakan akan dijadikan pertimbangan dalam menyusun rancangan tindakan pada siklus berikutnya. Pengumpulan data dan instrumen.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ada angket atau kuesioner. Angket merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Selanjutnya ada observasi, bahwa pengamatan merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi pada penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengamatan terhadap penerapan ice breaking dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan ice breaking dalam kegiatan pembelajaran. Ini yang pertama ada angket minat belajar siswa. Angket dalam penelitian ini digunakan peneliti untuk mengukur minat belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Ada lembar observasi minat belajar siswa. Lembar observasi minat belajar siswa dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada lembar observasi keterlaksanaan penerapan ice breaking oleh guru. Lembar observasi keterlaksanaan penerapan ice breaking dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati sejauh mana keterlaksanaan ice breaking dalam kegiatan pembelajaran yang melibatkan kepiawaian guru dalam menerapkan serta ketertarikan siswa dalam mengikutinya. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif, baik deskriptif kualitatif maupun deskriptif kuantitatif. Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan kegiatan siswa selama proses belajar mengajar. Data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa lembar observasi untuk guru dan hasil wawancara, sedangkan data yang dianalisis secara kuantitatif berupa angket untuk mengukur minat belajar siswa dan lembar observasi minat belajar siswa. Angket minat belajar setiap siswa dihitung melalui tahapan berikut. Menghitung skor angket minat belajar setiap siswa di setiap pertemuan. Rumus yang digunakan untuk mencari rata skor minat belajar dan lembar observasi minat belajar diadaptasi dari Ana Sudijono tahun 2011 dengan menjumlahkan data perolehan angket minat belajar dan lembar observasi minat belajar setiap siswa dibagi dengan jumlah data, maka didapatkan rumus berikut. Di makalah sudah dijelaskan MBS itu adalah minat belajar siswa, sedangkan AMB adalah skor perolehan angket minat belajar siswa, LMB yaitu skor perolehan lembar observasi minat belajar siswa. Itulah tadi presentasi dari proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya buat. Penelitian tindakan kelas saya sadar belumlah sempurna, jadi saya memohon kepada dosen pengampu ataupun teman-teman sekalian untuk memberikan kritik dan saran untuk proposal penelitian tindakan kelas saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.